Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Saudara-saudari, kalau dulu misa semakin siang itu orang kadang-kadang mikir-mikir karena terlalu panas di gereja. Tapi sekarang nampaknya makin siang makin enak ya. Udaranya dingin sekali hari ini. Saya kalau bisa kuasulnya double ini, kedinginan. Dulu masih banyak orang yang pakai kertas kipas-kipas, sekarang sudah tidak lagi. Harapannya sekarang jangan pada tidur ya, dengarkan dulu khotbahnya. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah ceritanya demikian. Ada sepasang opa dan oma, suami istri yang sudah lanjut usianya. Mereka hidup berduaan, anak-anaknya hidup di rumah lain. Mereka memiliki cita-cita dan impian mengenang masa-masa saat pacarannya dulu. Ada satu hal yang kurang, yaitu adalah mereka ingin sebuah sepeda motor yang dulu dipakai untuk pacaran. Alhasil suami istri opa oma ini yang sudah lanjut usianya nabung untuk mendapatkan sepeda motor itu. Dan kemudian setelah terkumpul hasilnya, lalu mereka berdua pergi ke toko sepeda motor. Tentu kalau kita lihat opa dan oma ini yang membeli sepeda motor sudah lanjut usia, mereka pasti pilih motor yang klasik. Dipilih-pilih lalu kemudian akhirnya cocok. Warnanya merah jambu, ada keranjang di depannya dan ada boncengan. Setelah mereka pilih itu, mereka tawar-tawar harga. Dan akhirnya sampai pada harga deal. Lalu kemudian dengan sebuah garansi. Opa mengatakan kepada penjual tokonya, "Saya beli ini karena saya sangat suka dengan garansinya. Garansinya adalah 1 bulan, kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan, lecet segala macam, balikin ke tokonya, nanti langsung diganti." Wah, senang sekali. Lalu alhasil mereka mewujudkan impian mereka. Mereka jalan keliling kota menggunakan sepeda motor itu mengenang masa-masa pacaran. Duduk di bawah kolong jembatan sambil makan cilok ya, minum es teh, jalan lagi. Opa-opa mana yang seperti itu di sini sekarang ya? Ada yang senyum-senyum, mungkin sudah terjemput pengalaman juga ya. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan, nggak taunya opa salah menginjak rem, masuk ke lubang dan akhirnya jatuh. Mereka berdua jatuh, opa langsung sontak kaget, langsung dia datang ke omanya, lalu kemudian membopong oma, tetapi omanya lalu kemudian marah-marah, "Opa, jangan saya yang ditolong, motor itu masih baru, cepat lihat motornya."
Si opa senyum-senyum dengan mengatakan dengan sangat santai sekali, "Oma, tenang istriku, motor itu ada garansinya, tetapi kamu istriku tidak ada garansinya." Istrinya, omanya bilang, "So sweet sekali," gitu ya. Pertanyaan saya, kalau bapak dan ibu, ini kan ada yang suami istri ya, ada di posisi dan oma dan opa, saya mau tanya kepada bapak-bapak, pilihannya mana, motor atau istrinya? Motor. Jujur. Motor atau istrinya? Motor lagi. Kalau saya pernah cerita ini di Papua untuk anak-anak muda yang mau menikah, kursus MRT itu, saya tanya kasus yang sama, mereka langsung menjawab, motor. Pater, motor. Kenapa? Kalau ini saya punya pasangan ini, dia sudah lunas, mas kawin sudah lunas, belis sudah lunas, motor masih kredit gitu. Lalu kemudian kita nggak bisa jawab apa-apa kalau kayak begitu ya. Tetapi yang saya maksud di sini dalam cerita tadi itu bukan soal apa-apa, bukan soal siapa yang ditolong, tapi ada satu kata, dan ini lanjutan ceritanya. Ketika oma tadi mengatakan motornya itu harus ditolong, opa mengatakan sudah digaransi, dan betul dia datang ke toko itu belum 1 bulan dan toko itu langsung menggantinya motor baru. Ya, karena belum 1 bulan sesuai dengan garansi itu. Saya bercerita ini moralnya atau jangan diambil macam-macam. Saya hanya mau menegaskan kata garansi. Nah, saudara-saudari, renungan kali ini saya mau pakai satu kata, yaitu garansi. Saudara-saudari sangat akrab dengan kata garansi itu. Kalau saudara-saudari membeli sesuatu atau barang sekarang itu, kalau nggak bergaransi, itu nampaknya sesuatu yang harus hati-hati. Garansi itu suatu jaminan yang sangat penting untuk sebuah barang yang kita beli, apalagi barang elektronik. Saya punya pengalaman, saya beli bohlam, lampu ya. Garansinya 3 tahun. Saya pakai sudah di pastoran itu 2 bulan lebih 2 tahun lebih 10 bulan. Kurang 2 bulan lagi ya. Itu sudah expired garansinya. Lalu kemudian karena itu mati, saya bawa ke tokonya, lalu kemudian tanpa ditanya-tanya lagi, tanpa dia mengatakan nanti Pak tunggu ya saya akan betulkan dulu. Enggak, dilihat tanggalnya, oh masih kurang 2 bulan, diganti baru ya. Luar biasa garansi itu. Dan tentu saudara-saudari juga punya pengalaman demikian, membeli barang kulkas, TV dan segala macamnya pasti ada garansinya. Dan pilih garansinya kalau bisa 3 tahun, 10 tahun ya, lifetime ya, seumur hidup ya. Ada garansi yang lifetime gitu? Nggak ada ya. Ada orang pas lagi ke Anonik itu bertanya kepada saya, "Pak Romo, kalau perkawinan itu digaransi tidak?" "Garansi apa?" "Ya nanti kalau ada masalah saya bisa dapat garansi." "Garansi apa?" "Lu garansi lah Romo lah." "Garansi apa?" "Ya kalau ada masalah nanti dengan pasangan saya bisa dapat satu lagi kah?" "Ya nggak bisa lah. Kok perkawinan digaransi gitu ya." Satu hal yang tidak bisa digaransi kayaknya itu adalah ya perkawinan itu ya. Segala sesuatunya bisa digaransi karena produk dan barang. Saudara-saudari, coba bayangkan kata garansi itu ya, kalaupun dalam perkawinan tidak ada garansinya, tetapi bayangkan kalau ada garansi tentang hidup kita. Siapa yang menggaransi hidup kita? Ini pertanyaan yang sangat dalam sekali, dan ini yang perlu kita renungkan. Pada bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita melihat bahwa garansi itu terkubur dalam bacaan ini yang perlu kita gali. Apa kata garansi yang terkubur dalam bacaan-bacaan ini? Satu cerita yang kita dengarkan di bacaan pertama, seorang janda yang ditemui oleh Nabi Elia, dia meminta makan kepada janda miskin itu, dan janda miskin itu memberikan itu. Tetapi dia bilang, setelah memberikan itu saya akan mati dengan anak saya. Tetapi Nabi Elia tidak berhenti sampai di situ, dia membuat mukjizat, tempayannya tidak akan pernah habis. Di balik cerita ini mungkin kita hanya mendengarkan sebuah mukjizat, tetapi dalam tradisi Israel yang namanya janda, anak yatim, dan orang-orang yang malang, terutama janda itu adalah suatu hukum yang sangat terkenal. Mereka akan menjamin itu.
Nabi Elia rupa-rupanya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjamin janda tersebut. Dan kalau kita lihat di Mazmur bab 68 ayat 5, Allah adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah kediamannya yang kudus. Mazmur ini rupa-rupanya menjadi suatu hukum yang nanti dibuat oleh orang-orang Israel. Dan makanya ketika Yesus mengkritik para ahli Taurat yang harusnya para janda-janda itu diberikan sumbangannya, mereka kadang-kadang mencaploknya itu. Nah, saudara-saudari, yang penting sebenarnya ini adalah bukan soal jandanya, tetapi yang penting ya kata yang diingat garansinya. Nah, ini. Jadi dalam khotbah ini saya tidak mau nanti kata jandanya yang keluar, tapi yang diingat adalah kata garansi. Garansi yang kita lihat dalam bacaan pertama itu menunjukkan bahwa Allah menjamin orang-orang yang susah, termasuk para janda itu. Ketika ada orang susah, Allah menjamin, maka Nabi Elia melakukan itu. Dan tentu saja dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ya, Yesus memberikan suatu contoh janda yang miskin ini lagi, ya, mau menunjukkan ada garansi di situ. Tapi sebelumnya kita menguak ini, ada satu lagi di bacaan kedua. Kalau tadi di bacaan pertama Allah menggaransi hidup seseorang yang susah, di bacaan yang kedua Allah menggaransi jiwa orang, yaitu adalah dengan Yesus Kristus yang telah mati untuk keselamatan umat manusia. Makanya satu kali Yesus mati untuk kurban selamanya dan untuk kehidupan kekal kita. Maka sebenarnya kata garansi itu di dua bacaan itu sudah terkuak, sudah kita gali, dan Allah menggaransi manusia baik hidupnya maupun jiwanya. Kata garansi ini penting untuk disadari, karena kadang-kadang orang tidak menyadari kata garansi ini. Dan garansi toko itu cuma 3 tahun, 5 tahun, ini lifetime, seumur hidup. Alasan inilah kenapa akhirnya janda yang miskin ini memberikan nafkahnya seumur hidup. Maksudnya senafkahnya untuk yang dikatakan adalah nafkah untuk kehidupannya. Janda ini, janda miskin ini, ketika diceritakan oleh Yesus, dia memberikan 2 keping uang tembaga yang paling kecil, dan itu adalah seluruh nafkahnya. Tentu kata seluruh nafkahnya itu yang dimaksud di sini adalah seluruh hidupnya. Dia cuma punya 2 keping saja. Kalau dia berikan, dia tidak bisa makan lagi hari itu. Mungkin besoknya juga gak bisa makan, karena cuma punya 2 keping itu saja. Tetapi kenapa dia mau memberikan? Karena janda miskin ini, dia mengerti akan paham Allah itu sendiri yang dia hayati, yang dia imani. Karena Allah menggaransi, dia tahu cerita tentang Mazmur yang tadi saya bacakan, dia tahu juga menghayati cerita tentang Nabi Elia itu, yang hidupnya dijamin orang yang susah tadi. Nah, maka dia berani memberikan hal itu. Itulah kenapa disebut memberi dari kekurangan. Saudara-saudari, di sini dibandingkan memberi dari kekurangan dan memberi dari kelebihan. Bukan membandingkan orang kaya dan miskin, tetapi membandingkan memberi dari kelebihan dan memberi dari kekurangan. Janda miskin ini yang tahu bahwa hidupnya digaransi, dia memberikan sepenuhnya kepada Allah. Karena tahu besok dia pasti akan dijamin oleh Allah. Kenapa dia memberi dari kekurangannya dan kelebihannya itu dibandingkan oleh Yesus? Kalau orang membeli dari kelebihannya, dia punya 10. Dia kasih 5, dia masih punya 5. Yang 5 ini dia simpan dan dia yakin yang 5 ini bisa menjamin hidupnya untuk makan besok, besok, dan besok. Kalau janda ini cuma punya 2 dan dua-duanya dikasih, tidak disisihkan. 1 untuk besok, 1 untuk dia berikan untuk hari ini, besok saya simpan untuk makan besok. Tidak, dua-duanya dikasih. Si janda ini pertanyaannya adalah, besok dia mau makan apa? Besok dia menjaminkan pada apa?